Al-Quran ya, yang dikarang oleh Saudara Muhammad Riyadi Lubis SQ SPD ini telah kami baca dan telah kami beri beberapa catatan sebagai topik pembedahan buku pada siang hari ini. Ya, pertama kami ingin berikan apresiasi yang luar biasa sekali. Ini nampaknya telah diberi oleh catatan atau testimoni ya, oleh tokoh-tokoh PTIQ semua ya, ada Dr. Umar Al-Haddad ini, ada juga Ki Haji Dr. Ali Nurdin, guru kita di PTIQ. Beliau menyambut dengan sangat apresiatif sekali buku saudara daripada Muhammad Riyadi Lubis ini. Kemudian poin-poin yang akan kami sampaikan ya, pertama buku ini judulnya adalah Kemilau Al-Quran. Nah, kami teringat pesan dan testimoni dari Abdullah Darraz yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ibarat permata. Ya, kalau permata itu tentu dia akan memancarkan sinar dari berbagai arah. Nah, bagaimana bentuk sinar itu pantulannya dan pembiasannya itu tergantung dari sudut mana kita menilainya atau melihatnya. Misalnya seperti orang yang berkecimpung dalam dunia sains, tentu mereka melihat dari sudut pandang keilmiahan Al-Quran dengan fakta-fakta sains. Orang yang berkecimpung di bidang hukum, tentu mereka akan melihat dari sudut pandang ahkamnya kan ya. Itu masalah-masalah fikih. Begitu juga dengan yang berkecimpung di dunia sastra. Mereka akan melihat Al-Quran dari sudut pandang keindahan bahasanya. Begitu juga dengan yang berkecimpung di bidang filsafat, misalnya tentu akan melihat Al-Quran dari sudut pandang filosofisnya. Nah, kami lihat dalam buku ini cahaya pantulan Al-Quran itu muncul beberapa titik. Ya. Artinya sudut pandang yang berbeda tadi itu hampir semuanya terangkum dalam buku Kemilau Al-Quran ini. Misalnya di sini kita lihat ketika Al-Quran berbicara tentang akhlak misalnya pada halaman 19, 23, 28, 33 dan 39. Nah, di sini penulisnya sebenarnya telah masuk kepada pembahasan tentang living Quran ya. Living Quran yang kami garis bawahi di sini. Jadi kami rasa kami tidak akan mengurangkan panjang lebar isi buku ini. Nanti kan ada pembedahnya kan yang menulisnya langsung. Tapi kami mencatat poin-poin inti tentang buku ini. Yaitu pertama adanya masalah living Quran, yaitu tentang akhlak perspektif Al-Quran. Nah, di situ ada dibahas tentang akhlak dalam Al-Quran, apa berakhlak mulia, luar biasa akhlak, realita akhlak remaja, dan urgensi akhlak mulia. Kemudian dalam buku ini kami juga menggarisbawahi yaitu adanya prinsip dasar tafsir kontekstual, terutama yang dicetuskan oleh pemikir kontemporer Islam yaitu Muhammad Abduh, yang mana ketika penulisnya membahas tentang Al-Quran berbicara tentang Al-Quran, yaitu apa itu Quran, apa itu petunjuk Al-Quran. Nah, sebenarnya ini telah masuk pada prinsip-prinsip tafsir kontekstual yang digariskan oleh Muhammad Abduh. Karena Abduh menjadikan prinsip tafsir kontekstual itu ada dua. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Yang kedua, mengungkap ruh Al-Quran. Nah, menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk itu tepat sekali ketika pengarang buku ini berbicara tentang apa itu petunjuk Al-Quran pada halaman yang ke-7. Artinya di sini penulisnya berusaha menawarkan Al-Quran yang rahmatan lil alamin, yang bisa sesuai dengan fungsi Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kami lebih spesifiknya mengatakan bahwa yang sifat-sifatnya menjauhkan dari petunjuk, masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah ya, yang masalahnya
meruncing, ya itu sebenarnya bukan bagian daripada inti ajaran Islam. Oleh sebab itu kami ingin sekali bahwa buku ini dapat berbicara tentang hal yang seperti itu. Kemudian ada lagi di sini kami catat poin yang selanjutnya adalah keunikan dari buku ini, setiap pembahasannya itu didahului oleh kata-kata motivasi yang disarikan dari Al-Quran dan penyampaiannya pun dengan susunan yang segar dan milenial. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Coba kita lihat di beberapa halaman buku ini. Misalnya ada di halaman 3, ya, sebelum masuk inti pembahasannya disebutkan Al-Quran adalah kitab keberkahan. Jangan heran ketika apa-apa yang menempel dengannya menjadi luar biasa. Itu renungan dari surah Al-An'am ayat 92. Kemudian banyak lagi di setiap sub pembahasan itu selalu dimulai dengan kata-kata motivasi yang bahasanya itu bahasa yang segar, ya. Ya memang seperti dikatakan oleh moderator tadi bahwa ini biasanya untuk status di FB ya cocok juga ini. Ya, seperti misalnya di halaman 43 itu seperti optimisme mengangkat semangat dan selalu membuat menang. Ada renungan dari surah Ali Imran ayat 139. Kemudian ada lagi ketidakberhasilan hanyalah bagian dari proses keberhasilan. Nah, ini renungan dari surah Ali Imran ayat 140. Nah, inilah beberapa keunikan buku ini, ya. Karena dia berbicara tentang motivasi dan ada juga nanti tema-tema khusus yang lebih spesifik yang kontekstual. Ini kami akan berangkat dari struktur buku dulu. Jadi belum masuk kepada titik pembahasan inti dari tiap-tiap bab. Nah, kemudian yang kami catat di sini juga adalah buku ini menggunakan bahasa filosofis. Kenapa kami katakan demikian? Karena kalau kita lihat beberapa judulnya ini, ada tema-tema tertentu yang dibuat yang bahasanya boleh dikatakan berbahasa tinggi, ya, dari segi pemahamannya. Seperti pada halaman 75 itu ada judulnya Romantisme Tuhan. Romantisme Tuhan. Kemudian ada lagi di halaman 176 itu Tuhan pun beribadah. Nah, ini kan sebenarnya judul-judul yang filosofis. Kalau seandainya ini kita berikan kepada orang yang tidak bisa mencerna kata-kata yang seperti ini bisa salah kaprah, salah paham mereka, ya. Karena bahasanya tadi seperti tadi ini termasuk yang sebagian kelompok agak alergi mendengar, kan. Cuma karena dia bahasa filosofis itu, maka untuk standar mahasiswa tidak apa-apa untuk dibedah. Nah, coba kita masuk pada pembahasan misalnya Tuhan pun beribadah. Ini halaman 176. Nah, coba kita lihat di sini halaman 176. Apa maknanya Tuhan ibadah ini? Nah, di sini kita akan temukan ada dalilnya, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini dalilnya, ya. Kalau kita lihat judulnya Tuhan pun beribadah, tentu ketika kita cek di dalilnya, oh ternyata ini maksudnya. Jadi berkenaan dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Karena di sini disebutkan, ya, ketika dibahas dalam Al-Quran ada teks ayat yang menyebutkan Tuhan itu beribadah. Beribadah yang dimaksud di sini adalah mendoakan. Ya, doa tersebut adalah memberi selawat pada hambanya yang diberi nama Muhammad atau Muhammad. Nah, satu-satunya ibadah yang dilakukan oleh
Tuhan. Jadi ini adalah tema-tema yang sifatnya filosofis. Kemudian ada lagi tema-tema yang sifatnya filosofis ya, romantisme Tuhan, halaman 75 ya. Kita lihat halaman 75 itu disebutkan bagaimana pembahasan romantisme Tuhan ini. Ini adalah tentang pemberian nikmat kepada manusia. Sebenarnya inti buku ini nanti itu akan dibahas isinya secara mendetail itu oleh pengarangnya sendiri. Tapi secara umum kami sebagai pembedah memberikan catatan-catatan penting dalam buku ini secara sistematika saja. Kemudian dalam buku ini juga ada dibahas tentang tema yang kontekstual. Ya, tema yang kontekstual misalnya seperti ada pada halaman 115 antara aurat dan fashion. Kemudian tahun baru Masehi yang Islami. Kemudian bolehkah mengucapkan selamat Natal. Nah, ini kan adalah tema-tema yang kontekstual sekali yang sebenarnya dia masih perlu kita jadikan bahan diskusi karena memang ini adalah hal-hal yang sangat relevan. Kemudian ada lagi tema yang berkenaan dengan gender juga ada ini, yaitu benarkah Islam itu fanatik maskulin sehingga feminim itu agak dikesampingkan. Ya, itu halaman 180 nih. Judulnya benarkah Islam itu fanatik maskulin. Ini adalah tema-tema yang kontekstual. Ya, ada lagi tema tentang iman, ya, kiamat tidak mengenal waktu. Wah, ini kan iman. Ya, ini penting sekali dibahas. Kenapa? Karena kita tahu dulu sempat muncul buku-buku tentang hari kiamat banyak sekali. Ada kiamat 2012. Kemudian enggak jadi, dia 2012 kan. Muncul lagi kiamat 2014. Kiamat 2015. Akhirnya enggak jadi kiamat, dah hilang saja buku itu kemana, pengarangnya juga tidak ada lagi muncul-muncul. Nah, ini bagus sekali tema-tema seperti ini untuk ditampilkan di dalam buku untuk menjawab permasalahan umat. Kemudian selain itu ada juga tema tentang pendidikan, ya. Misalnya seperti halaman 139, 144, 148, 152 itu disebut, ya, sanjung pendidikmu, komunikasi hati dengan orang tua, kemudian doa terbaik untuk orang tua. Nah, ini adalah tema tentang pendidikan yang ya boleh dikatakan sangat membantu untuk menyelesaikan persoalan negara kita sekarang ini. Karena kalau kita perhatikan zaman sekarang ini kita butuh orang yang berakhlak. Kalau orang yang pintar, profesor tuh kami rasa Indonesia tidak kekurangan. Tetapi kalau yang berakhlak itu memang sekarang langka. Makanya di sini akhlak sangat ditonjolkan, ya. Untuk apa berakhlak mulia, ini ada materi-materinya. Kemudian dan juga luar biasanya akhlak. Nah, ini dibahas nih, ya, ketika mengutip ayatnya halaman 29, ya, disebut oleh pengarang wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu yaitu Nabi Muhammad benar-benar berada di dalam akhlak yang besar. Kemudian juga disebut di sini ada ayat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada bagimu pada diri Rasulullah contoh yang baik bagimu. Nah, di sini memang nanti kalau kita lihat dalam kaidah tafsir itu disebut ada kalanya Nabi Muhammad itu dipanggil dengan nama kebesarannya. Ya, di sini digunakan kata Rasulillah. Sebenarnya kalau nabi-nabi yang lain biasanya Allah akan menyebut memanggil mereka dengan nama nabinya langsung, seperti misalnya walaqad arsalna nuhan ila qaumi, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian ada lagi wa Musa, ya, Musa dipanggil dengan namanya langsung dalam Al-Qur'an. Kemudian Syuaib juga seperti itu.
Nah, sangat jarang yang dipanggil dengan ungkapan Rasulullah. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi dengan Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa beliau punya keistimewaan yang luar biasa dalam hal